Shalom, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu dan selamat bergabung di ibadah live streaming GBI Citra Garden 2. Berikut informasi seputar kegiatan gereja sepekan ini. Takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Mari kita buka hati kita dan persiapkan dengan sebaik-baiknya untuk ibadah kita bersama-sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, sebuah kata yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Merdeka bukan lahir dari sebuah perjuangan. Merdeka, tetaplah semangat, tetaplah berjuang, hadapi tantangan, takkan gentar. Mari kita isi kemerdekaan dengan melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan bangsa yang tercinta. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Indonesia satu, Indonesia tumbuh. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Merdeka. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian berada. Kita percaya di hari Minggu ini kita datang dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Ucapan syukur kita yang akan kita terus bawa atas segala kebaikan dan penyertaan Tuhan yang sudah menyertai kita. Mari kita datang kepada Bapa kita di surga, kita naikkan syukur kita pada pagi hari ini. Bapa, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami di hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh diizinkan kembali Tuhan untuk datang menghadap hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan menaikkan ucapan syukur kami atas segala apa yang Kau telah kerjakan, atas segala apa yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami saat-saat ini, kami akan terus katakan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang sangat baik. Dan kami akan terus melihat perkara yang ajaib itu terjadi di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah ucapan syukur kami pagi hari ini. Biar kami bawa semuanya yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang siap meninggikan nama Tuhan, memasyurkan nama Tuhan kita. Yesus di atas segala raja, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri sorak-sorai bagi Dia pagi hari ini. Yeay. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Kita percaya setiap pujian keluar dari mulut kita akan mendatangkan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Yeay. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Tuhan Allah kita bertahta, katakan atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta, amin, di atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang
bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Katakan, ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah semua. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Mari bagi kita setiap yang percaya kepada Tuhan, bukan saja pujian yang kita bawa di hadapan Tuhan pagi hari ini, tapi biarlah tarian juga kita bawa kepada Dia. Amin. Mari ya, mau sama-sama kita menari buat Tuhan pagi hari ini. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia. Oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi, oh, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian. Haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama kita katakan, selamanya. Haleluya. Kami akan terus bernyanyi bagi Engkau Tuhan. Kami akan terus tetapkan, kami akan terus menari bagi Engkau ya Bapa. Apapun yang kami alami saat-saat ini Tuhan, kami percaya dan kami terus percaya bahwa kuasa-Mu Tuhan lebih besar daripada apapun Tuhan yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami Bapa. Kuasa-Mu lebih besar daripada sakit penyakit kami. Kuasa-Mu lebih besar daripada setiap masalah hidup kami. Kuasa-Mu lebih besar daripada setiap hambatan-hambatan yang terjadi di dalam hidup kami, yang Kau izinkan terjadi di dalam hidup kami Bapa. Kami mau terus pegang firman-Mu, kami mau terus pegang janji-Mu di dalam hidup kami ya Bapa. Dan kami mau terus katakan pagi hari ini ya Bapa, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Hanya Kau Tuhan penolongku. Amin Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup
kita yang percaya, kita sembah Dia. Oh Yesus, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kuasa-Mu sanggup memulihkan kami, sanggup mengubah hidup kami, sanggup memberkati kami, sanggup menyembuhkan kami. Sebab itu mari angkat hatimu, sembah Dia, agungkanlah namanya. Bawa hatimu, angkat tanganmu, sembah Dia pagi hari ini. Kami percaya kuasa-Mu Yesus. Kami terus taruh hidup kami di dalam-Mu Tuhan. Kami terus taruh hidup kami. Haleluya. Biarlah Engkau yang terus beracara di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami datang di hadapan-Mu, dan kami katakan pagi hari ini dengan iman kami, oh, ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja Tuhan. Haleluya. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Angkat pujian ini dengan imanmu, katakan, tak pernah terlambat Tuhan pertolongan-Mu ya Bapa, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami katakan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari beri sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian Tuhan kasihi. Di hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab kita boleh mengikuti lagi akan dan mendengarkan akan firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberikan anugerahnya sehari demi sehari di dalam kehidupan kita. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, maka di pagi hari ini marilah kita mengambil waktu sebentar berdoa, minta tuntunan Tuhan, sehingga firman Tuhan ini masuk ke dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhanlah yang memimpin kami semua, baik yang ada di rumah, agar supaya firman bekerja di dalam setiap keluarga kami, di rumah kami masing-masing. Berfirmanlah bagi kami, kami membuka hati kami,
dan siap untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya di pagi hari ini menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya saya ingin sampaikan beberapa tokoh yang ada terdapat di dalam Alkitab. Kenapa demikian? Karena di dalam perenungan saya beberapa hari terakhir ini memang saya sedang membaca Alkitab dan merenungkan bagian-bagian ini. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-27, cerita mengenai seorang yang kalau dalam Alkitab berkata bujang. Bujang dalam pengertian adalah bukan menikah, tapi bujang dalam pengertian seperti kalau di dalam gereja disebut pengerja. Atau juga istilah lain bisa disebut kostor. Dia bernama Gehasi dan abdi Allah atau nabi yang memimpin dia dalam kehidupannya yang bernama Elisa. Suatu saat Bapak Ibu sekalian bahwa Gehasi membawa seorang perempuan juga dari Sunem, belum punya anak, dan kemudian terjadi mujizat, Elisa berdoa dan punya anak. Gehasi juga melihat mujizat ketika seorang panglima yang datang dan dia punya penyakit yang bernama sakit kusta. Lalu Elisa memberikan cara agar supaya sakit kustanya hilang. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 14, supaya pergi membenamkan diri 7 kali, ya, dimasukin ke dalam sungai Yordan. Dia sendiri lakukan itu, seorang panglima. Tapi dia dengan rendah hati, dia mau untuk lakukan bagian ini, sehingga dia berendam di sungai Yordan sebanyak 7 kali, bangun lagi dan lakukan itu terus-menerus, dan pulihlah kesehatannya, pulihlah tubuhnya. Dikatakan dalam Alkitab dia menjadi tahir. Dari peristiwa itu berlanjut, karena sang panglima merasa sangat diberkati dengan pelayanan bahkan mujizat yang terjadi dalam kehidupan dia, sehubungan dengan sakit kustanya dan mengalami kesembuhan, maka panglima ini, Naaman ini rencana akan memberikan persembahan kepada Elisa, tapi Elisa tidak mau, ya. Tidak mau. Jadi kemudian dia tidak mau, dia bilang sudahlah, tidak usah, agar supaya tidak usah desak saya, dan dia tetap menolak. Dia tidak mau menerima persembahan. Ayat selanjutnya di ayat 20 berkata, maka berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah, sesungguhnya tuanku telah menyegani Naaman orang Aram itu dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan menerima sesuatu daripadanya. Gehasi mulai berpikir, wah, ini ada satu kesempatan yang sangat baik. Ada satu peluang untuk datang kepada Naaman dan berlari mengatasnamakan Tuhan. Dan Gehasi pun pergi dan mengejar Naaman, bertemu dengan Naaman, berlari dan bertemu dengan Naaman, dan dia berkata, selamat Naaman, panglima orang Aram. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Wah, itu sangat mudah bagi seorang Naaman untuk memberikan uang, memberikan persembahan. Bahkan dia langsung bukan hanya berikan 1 talenta, dia berikan 2 talenta, lalu juga ada 2 potong pakaian. Tapi yang menarik, si Gehasi ini ketika dia berpikir, dia berlari ketemu Panglima Naaman itu, dia mencatut menggunakan nama tuannya Elisa, agar supaya bisa mendapatkan setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman memberikannya tanpa berpikir apapun, dan itu terjadi. Tapi ketika Gehasi kembali, maka baru saja Gehasi itu tampil di depan tuannya yang bernama Elisa, dia bertanya, dari mana engkau Gehasi?
Gehazi menjawab, aku tidak pergi kemana-mana. Jadi Bapak Ibu perhatikan bagian ini, bahwa apa yang dibuat oleh seorang bujang, seorang pengerja terhadap nabinya Elisa, terhadap tuannya bernama Elisa. Dia berpikir, dia mengatasnamakan tuannya, dan dia berbohong. Nanti sebentar kita akan lihat poin demi poin dalam bagian ini. Elisa, Tuhan berikan kemampuan untuk bisa mendeteksi dan bisa tahu sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan Gehazi, sekalipun Gehazi berkata, aku tidak pergi kemana-mana. Dan akibatnya di ayat 27, Gehazi menderita penyakit kusta yang melekat pada tubuhnya, bahkan sampai kepada anak cucunya. Bicara mengenai loyal, harusnya loyal itu sampai mati. Tapi Gehazi diuji dengan poin-poin ini, dengan bagian-bagian yang tadi saya sebutkan. Nanti kita akan jelaskan lagi, saya akan jelaskan lagi di bagian selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Tokoh yang berikut yang saya angkat di hari ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Orang-orang bertanya dan rame, heboh, viral terjadi pada saat itu. Mereka berkata, siapakah engkau? Dan Yohanes berkata, aku bukan Mesias. Aku bukan juru selamat itu. Dan orang-orang itu melanjutkan dengan bertanya lagi karena penasaran. Apakah engkau Elia? Dan dia menjawab, bukan. Apakah engkau nabi yang akan datang? Sebab mereka akan menanti-nantikan juru selamat. Dan ia pun menjawab, bukan. Yohanes Pembaptis menunjukkan identitasnya dan dia berkata, akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ayat 26 dari Yohanes pasal 1 berkata begini, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tokoh yang ketiga yang saya angkat dari cerita ini, dari kisah ini adalah Petrus. Salah satu murid yang sering berbicara. Salah satu murid yang sangat aktif dari 12 murid Tuhan Yesus Kristus. Dia memiliki pengalaman, pernyataan statementnya bahwa dia akan tetap berada bersama-sama dengan Yesus di Taman Getsemani. Tetapi pada nyatanya dia meninggalkan Yesus, bahkan murid-murid yang lain pun meninggalkan Yesus di kayu salib. Tapi luar biasanya Tuhan Yesus Kristus pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia berjumpa juga dengan murid-murid. Dia pergi berjumpa dengan murid-murid. Salah satunya di dalam Yohanes pasal 21, dia ada pertemuan khusus dengan Petrus. Dan dia berkata, apakah engkau mengasihi aku? Itulah hubungan yang sedang Yesus bangun dengan seorang yang bernama Petrus yang pernah mengkhianati Yesus dengan perkataannya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Petrus pernah dan menuliskan dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24 bercerita tentang Yesus. Dia berkata, Yesus tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Saya telah bercerita sedikit
mengenai ketiga tokoh ini yang ada di dalam Alkitab, Gehasi, Yohanes Pembaptis, dan murid Yesus bernama Petrus. Berbicara mengenai kesetiaan, berbicara mengenai loyalitas, atau yang saya sebut juga dengan setia, atau yang disebut dengan kesetiaan. Ada rela berkorban. Ini salah satu nilai yang kita pelajari di hari ini buat kita semua. Bagaimana belajar setia. Ujian kesetiaan adalah uang dan kedudukan. Uang atau harta dan juga kedudukan. Dipertaruhkan pada bagian itu. Ujian loyalitas Gehasi kepada nabinya Elisa. Ketika dia tahu seorang panglima dan mempunyai uang, orang yang berduit, dia coba memanfaatkan situasi itu untuk meminta setalenta perak dan 2 potong pakaian. Sebenarnya itu sangat sederhana, sebenarnya itu mungkin sangat murah, tapi bukan persoalan barang yang dia minta. Persoalannya adalah kesetiaan dia, loyalitasnya, loyalnya dia. Ketika dia tahu bahwa nabinya sendiri seorang yang bernama Elisa tidak menerima apapun daripada seorang Naaman, panglima orang Aram itu. Sudah berbohong, mengatasnamakan tuannya yang bernama Elisa. Minta uang dan lain sebagainya. Kesetiaan itu adalah batu penjuru. Kesetiaan itu adalah bagaimana dia akan diperhadapkan dengan ujian demi ujian. Dan kita pun akan diperhadapkan dengan bagian-bagian tersebut. Bicara mengenai kedudukan, ujian tentang loyalitas, tentang kedudukan, tentang posisi, tentang jabatan. Yohanes Pembaptis datang setelah masa kekelaman yang berakhir. Tapi dia berkata, aku bukan Elia, aku bukan nabi yang kalian sebut yang akan datang itu. Aku hanya seorang suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Belajar dari Yohanes Pembaptis. Dia tidak sedang kejar posisi. Dia tidak sedang kejar sebuah keberhargaan. Dia tahu dan dia sadar apa yang harus dia lakukan. Dia tahu apa yang harus dia perbuat. Gehasi akibat dari apa yang dia lakukan dalam kebohongannya dia dan tidak loyal kepada Elisa tuannya. Dia berakibat mengalami sakit kusta, bahkan berdampak besar bagi anak dan cucunya. Yohanes Pembaptis, dia tidak menyatakan bahwa dia adalah nabi yang akan datang itu. Dia sangat sadar sesadar-sadarnya bahwa dia hanyalah seorang yang dipersiapkan Tuhan untuk membukakan jalan bagi datangnya seorang Mesias yang dia akan baptis di sungai Yordan. Bahkan dia berkata, buka tali sepatunya, buka tali kasutnya pun dia tidak layak. Petrus, dia mengalami sebuah kehidupan yang turun ketika dia menyangkal Yesus Kristus dan tidak bersama-sama Yesus mulai dari Taman Getsemani sampai disalib. Tapi Yesus datang berjumpa dengan murid-murid. Dan Petrus salah satu murid yang kemudian Tuhan pakai dengan luar biasa oleh kuasa Roh Kudus berkhotbah kepada begitu banyak orang dalam kitab Kisah Para Rasul. Dan dia menceritakan seperti yang tadi saya sampaikan di dalam ayat tersebut mengenai Yesus Kristus. Ada hal yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Mari kita buka Alkitab juga atau bisa lihat di dalam slide ini. Bagaimana tentang Yesus Kristus? Nah, kita akan belajar di saat ini. Saya ambil firman Tuhan dalam Filipi pasal 2. Ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan juga yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil diri
mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam hidup kekristenan ada sebuah standar. Dan orang berkata itu impossible, tidak mungkin. Sebuah capaian yang harus kita tempuh, yang kita jalani. Sebuah ujung atau goal yang harus kita dapatkan, yaitu setiap anak-anak Tuhan akan masuk ke dalam bagian menjadi serupa dengan Kristus. Dalam perkataannya, dalam perbuatannya. Apa yang dia bicarakan dan apa yang dia lakukan, orang akan melihat Yesus. Ayat yang ke-12 dari Filipi pasal 2 berkata, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Orang akan berkata begini, benar, dia adalah pengikut Yesus. Orang akan berkata dalam kehidupan kita ketika dia melihat Yesus ada di mana saja lewat cara berbicara, lewat cara kita bertindak. Saya kembali lagi dalam Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bagaimana kita menjadi loyal dengan Kristus? Menjadi orang yang setia dengan Kristus. Bagaimana kita akan menjadi radikal bersama-sama dengan Kristus? Satu nilai di dalam atau satu value di dalam firman Tuhan di pagi ini, kita akan belajar mengenai rela berkorban. Rela berkorban itu harus dilakukan dengan secara sadar. Tak bisa diucapkan, tak bisa diseminarkan. Tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Karena rela berkorban itu ya butuh pengorbanan. Dan mari kita lihat apa yang Yesus alami dan dituliskan oleh Paulus pada bagian ini. Bahwa walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dalam wujudnya Allah, dalam rupanya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, dia tidak mempertahankan itu semua. Berarti ada harga yang harus dibayar dengan menyerahkan hak. Makanya banyakkan kita berbicara mengenai hak asasi. Hak saya punya hak. Tidak ada yang salah bagian ini. Tapi Yesus, dia mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dalam wujud rupa Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang kita sembah, Allah pencipta langit dan bumi, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia turun ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana caranya? Ayat yang ke-7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau Anda memiliki karakter Kristus, mari kosongkan kedagingan kita. Kosongkan semua keegoisan kita. Kosongkan, bersihkan diri kita dari segala macam perbuatan daging. Terus berjalan, dibersihkan, dikuduskan, disucikan dengan kebenaran firman Tuhan. Yesus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Saya baca di dalam referensi ayat yang lain, dia berkata begini, Yesus tidak membuat dirinya terkenal. Dia tidak perlu rating. Dia tidak perlu orang like atau unlike dia.
Dia tidak perlu atau bagian-bagian seperti itu. Dia stabil. Dia terus menjalankan amanat yang Tuhan berikan. Dia tidak membuatnya dirinya untuk terkenal. Rasa diri hebat. Rasa diri orang yang sangat diandalkan. Tidak perlu. Dia lepaskan semuanya. Mengambil posisi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Seorang rekan yang saya kenal di Indonesia, kalau saya sebutkan namanya hebat, dia orang hebat bagi saya. Karena dia mempunyai 3 gelar di dalam akademisinya. Dan dia mempunyai 3 gelar doktor. Ya. Wah, itu luar biasa bagi saya. Suka belajar, mau belajar. Dan dia dapat 3 doktor. Tapi kalau dia pasang semua title-nya dia di namanya dia untuk sebuah jabatan atau posisi, orang menjadi segan dan takut untuk berjumpa dengan dia. Sehingga dia memutuskan untuk hanya menuliskan nama saja di kalau orang bertanya, kalau orang panggil dia untuk melayani, dia tidak akan sebutkan title-nya, dia hanya sebutkan namanya saja karena rasa seperti terlalu berat begitu ya, dengan 3 doktor yang dia sandang. Kadang-kala harus dengan rela kita lepaskan bagian-bagian memang yang tidak penting dalam kehidupan kita. Kadang-kala Tuhan akan memimpin kita dan menuntun kita untuk membawa kita semakin mengenal. Dan harus lepaskan semua dengan rela, bukan dengan terpaksa. Secara sadar, mengosongkan diri kita dan izinkan Yesus yang berdaulat dan bertahta dalam kehidupan kita. Rela untuk berkorban, bukan terpaksa berkorban. Rela untuk berkorban, tidak perlu hitung-hitungan. Saya belajar kalau memberi ya memberi saja, nggak usah hitung-hitungan. Saya sudah ini, saya sudah itu, nggak perlu. Kalau Tuhan hitung-hitungan dengan kita, wah bisa repot nanti kita nih semua. Jangan. Kosongkan diri kita terus-menerus. Dan biarlah rupa Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kita. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam terjemahan lain dikatakan merendahkan diri itu ada hubungannya dengan ayat 7. Yaitu mengambil rupa seorang hamba. Apakah makna merendahkan dirinya dan taat sampai mati? Yesus menunjukkan loyalitas. Yesus menunjukkan kesetiaannya kepada Bapa untuk sebuah agenda besar yang sedang dipersiapkan sorga, yaitu menyelamatkan manusia. Seperti Yohanes 3 ayat 16, tidak seorang pun akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jangan ada orang yang binasa. Jangan ada orang yang akan mati sia-sia. Tapi dia telah merendahkan, Yesus merendahkan dirinya. Dalam terjemahan yang saya baca lewat King James kemudian menemukan kata dalam bahasa Yunani, kata merendahkan dirinya itu memiliki pengertian. Ia telah dipermalukan, dilemparkan ke bawah. Derajat, ya, harkat martabat, derajat hidup yang direndahkan. Mungkin bisa saja dipermalukan, tapi dalam hati mungkin kita ketika dipermalukan, ya. Istilah yang saya biasa jumpa kalau baca di berita tentang istilah pencemaran nama baik. Wah, itu ada undang-undangnya itu. Bisa, punya hak untuk bisa klarifikasi tentang pencemaran nama baik. Harus kepada orang yang mencemarkan itu kalau memang benar, dia harus minta maaf, siarkan di koran atau berita surat kabar nasional selama 1 minggu, misalnya begitu ya. Dan Yesus, dia mengambil posisi merendahkan dirinya, siap dipermalukan, siap untuk dilemparkan ke bawah,
derajat yang direndahkan. Makanya Petrus menuliskan cerita kisah mengenai Yesus. Ia diludahi. Ia dicaci maki. Tapi ia tidak membalasnya. Sekalipun dia punya hak. Sekalipun dia Tuhan yang Maha Kuasa. Rela berkorban demi sebuah tujuan yang besar. Rela berkorban, siap untuk disakiti. Rela berkorban, siap untuk tidak dianggap sebagai apa-apa. Saya punya kisah itu. Saya belajar untuk menjalani proses demi proses. Tidak mengenakan, karena menyangkut harga diri. Suatu saat, Tuhan berikan memang saya kemampuan untuk bermain musik. Dan suatu saat ada kegiatan kerohanian yang akan dihadiri oleh pejabat daerah, ya bupati. Dan acara ini diselenggarakan, disetting oleh gereja-gereja. Dan saya termasuk di dalamnya. Saya dengan tim kami mulai latihan. Saya bermain musik, saya main keyboard. Kami latihan, kami terus siapkan diri untuk berlatih. Karena memberikan yang terbaik. Memang selain untuk atas nama, memberikan atas nama kepada Tuhan. Ya juga kan ada bupati dan pejabat daerah yang hadir. Kan luar biasa kalau misalnya kami main musik dan dia dengar bagus. Mungkin dia akan undang kami lagi seperti itu kan. H-1 sebelum acara dimulai, kami gladi bersih. Dan saya datang ke tempat di mana kami berlatih. Tiba-tiba posisi saya bermain keyboard diganti dengan orang lain. Mereka lihat saya datang, shalom dan lain sebagainya. Dan seseorang berkata, koordinator bagian itu berkata, Chris, kamu akan diganti oleh orang ini. Saya kaget, tapi saya tidak membantah. Karena saya dengar suara yang berkata begini. Duduk saja di sana, lihat saja mereka melayani, dan tidak usah berbicara. Tapi ketika saya taat saja, saya duduk saja dan dengar, lihat mereka latihan, saya tidak terima. Tapi saya belajar untuk menata hati saya. Saya tidak terima, saya menggerutu dan saya berkata, Tuhan kalau saya lihat cara dia bermain, saya masih lebih baik dari dia. Dan saya merasa saya dikhianati karena semua teman-teman saya termasuk yang mengkoordinir itu juga adalah itu orang-orang yang bermain itu semua teman-teman saya. Sama-sama hamba Tuhan lagi. Jadi saya ingat Tuhan selalu berkata diam. Jangan berontak, duduk aja di sana, nggak usah ngomong apa-apa. Dengar. Saya belajar taat. Itu rela berkorban Bapak Ibu. Tidak enak. Lalu bagaimana? Acara dimulai Bapak Ibu, saya dipindahkan posisi dari bermain keyboard yang akan ada di atas panggung. Saya pindah posisi untuk jadi seksi kebersihan. Peserta datang ribuan orang, dilayani, disuguhi dengan habis acara dengan nasi kotak. Nah, itulah tugas saya. Membersihkan, mengumpulkan semua sampah-sampah, sisa kotak dan lain sebagainya di lapangan yang begitu besar. Bersama-sama dengan petugas kebersihan lainnya. Dan itu terjadi. Teman-teman yang lain yang main musik dan teman-teman saya yang lain sebagainya yang sudah selesai acara, mereka hanya sampaikan, God bless you, Tuhan berkati Chris, kami jalan duluan. Haleluya, amin. Tidak enak. Tapi belajar. Dipermalukan, bisa jadi. Kan kita bisa mengembangkan pikiran kita. Iblis kan bisa bermain di situ, apalagi dia provokasi kita. Ayo lawan, kau kan hamba Tuhan dan lain sebagainya. Tapi persoalannya Tuhan tidak suruh saya untuk melawan mereka. Tuhan hanya suruh saya diam.
Dan saya pun mau menerima itu, pungut sampah-sampah di lapangan itu sampai dari sore sampai malam, padahal mereka udah pulang. Tidak dianggap? Ya. Dipermalukan? Bisa jadi. Harga diri, ego kita menjadi turun? Bisa juga. Tapi itu proses. Tuhan memang cari orang-orang yang loyal. Tapi tidak serta-merta angkat tangan, ya saya mau. Proses dulu. Jalani dulu. Dan itu akan jadi makanan kita sehari-hari. Kalau Anda tidak dianggap orang, itu puji Tuhan. Kenapa? Tuhan sedang memperhatikan kita semua. Tuhan sedang membawa kita ke dalam proses demi proses ini. Rela berkorban untuk melihat suatu hasil yang akan luar biasa. Rela berkorban karena hari ini belum melihat anak-anak kita seperti yang kita harapkan. Rela berkorban untuk terus berdoa buat suami kita. Rela berkorban untuk terus berdoa bagi istri kita. Rela berkorban. Semuanya memang harus kita jalani. Menyangkal diri dan pikul salib. Ego yang harus dibuang. Bukan hanya bicara mengenai teori, tapi bicara mengenai sebuah kenyataan. Ketika kita setia dan menjadi orang yang loyal, apalagi kepada Kristus, dan sudah melepaskan semuanya, saya menyanyikan statement ini. Tidak usah hitung-hitung. Apalagi Anda dalam masa yang susah dan saat-saat seperti ini Anda berkata, Tuhan, bukankah aku? Tuhan, saya sudah lakukan ini dan lain sebagainya. Jangan pernah hitung-hitungan. Rela berkorban, lepaskan semuanya. Karena ketika Anda mau loyal dengan Yesus, ada harga yang harus dibayar. Tidak enak di sekarang ini, tapi Anda tidak akan menuai yang luar biasa. Proses by proses ini akan membuat kita sadar bahwa kita sebenarnya sedang dibawa Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Almarhum Pendeta Awondatu menuliskan dan menyanyikan lagu ini. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus tetap setia. Mungkin satu saat sampai Anda berdiri sendiri saja, atau Anda berasa tidak ada lagi orang yang bisa membantu. Tidak ada orang lagi yang bisa menolong aku. Tapi ada Yesus yang tetap setia. Tidak tahu hari depan akan seperti apa. Tidak tahu masa depan akan seperti apa. Tidak tahu bagaimana masa depan anak-anak kita. Tidak tahu bagaimana masa depan kehidupan selanjutnya buat keluarga kita. Tidak tahu bagaimana usaha kita ini akan berjalan seperti apa. Ada Yesus, sahabat yang setia, yang bersama-sama dengan kita. Bagi saya, itu adalah kekuatan terbesar untuk kita menjalani kehidupan ini. Asalkan ada Yesus bersama-sama dengan kita, itu sudah lebih daripada cukup. Kesetiaan, loyal kita kepada Tuhan sedang diuji di hari-hari ini, bahkan mungkin seterusnya. Rela berkorban akan membawa kita untuk masuk ke dalam proses pembentukan yang Tuhan buat, semakin dewasa dan sempurna dengan Kristus. Banyak hal yang kita tidak bisa mengerti, tapi nanti suatu saat kita akan mengerti. Ketika kita sudah melewati semuanya ini bersama-sama dengan Tuhan. Tetap setia dan lihat apa yang Yesus lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa kiranya Engkau yang menjamah setiap keluarga,
Setiap orang yang sedang menyaksikan akan mendengarkan akan firman Tuhan ini. Tuhan akan pimpin mereka untuk mereka tetap setia kepadamu. Ada banyak hal yang sedang mungkin terjadi gejolak di dalam hati, dalam pikiran, di batin ini. Jiwa yang gundah gulana. Tapi hari ini kami mau lepaskan semua. Rela untuk berkorban. Mau melakukan dan tetap setia kepada Yesus. Dan jalani hidup ini tanpa ada motivasi-motivasi yang lain. Tanpa berpikir untuk memperkaya diri sendiri. Tanpa berpikir untuk mencari kedudukan. Tapi belajar seperti Yesus. Mau menyangkal diri dan pikul salib. Tidak berhitung. Dan mau melaksanakan semua kenyataan yang ada berjalan bersama dengan Engkau. Roh Kudus yang akan terus menerjemahkan kebenaran firman ini di dalam kehidupan masing-masing, sehingga kami dapat melakukannya seturut kehendak-Mu. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Serta engkau menadahkan tangan untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa di surga. Kasihnya yang kekal dari Yesus Kristus. Tuntunan penyertaan kuasa Roh Kudus turun atas hidup saudara. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, berkata amin, amin, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.